Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami terkait jurnal etnomatematika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Novita Sari dengan NIM 4101420008. Yang kedua, Aulia Melsatin Nur dengan NIM 4101420018. Nurhayati Dwi Kusumaningrum 4101420020, Rifanati Pratama 4101420038, Suni Laviona 4101420045. Next. Untuk artikel yang kita analisis berjudul Ethnomathematics in Sasaknis Architecture atau etnomatematika di arsitektur Sasak. Next. Dalam analisis ini, kelompok kami memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu identitas jurnal, kemudian yang kedua abstrak dan latar belakang, yang ketiga tujuan dan metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan. Next. Untuk poin yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama artikelnya yaitu Ethnomathematics in Sasaknis Architecture. Kemudian nama jurnalnya Journal on Mathematics Education JME. Nama penulisnya yaitu Sri Supiyati, Farida Hanum, dan Jailani. Kemudian nomor ISSN-nya 20878885 dan EISSN yaitu 24070610 dengan volume 10 nomor 1 halaman 47 sampai 58 yang terbit pada Januari 2019. Next. Untuk poin yang kedua yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali unsur-unsur budaya khususnya pada Sasak di Pulau Lombok seperti rumah tinggal yang disebut dengan bale, kemudian bangunan peribadatan, masjid, lumbung atau sambi dalam sudut pandang etnomatematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kognitif, yaitu antropologi kognitif. Narasumber adalah tokoh adat dan budayawan berpengalaman yang pernah melakukan penelitian terhadap Sasak. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah partisipan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada interpretasi peneliti, tetapi juga pada struktur gagasan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bukti kepekaan penggunaan angka yang dipraktikkan oleh Sasak dahulu kala dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan kemampuan antropometri etnomathematics. Produk arsitektur Sasak juga menggambarkan bahwa Sasak lebih menitik beratkan pada proses daripada produk akhir itu sendiri, yang menggambarkan konsistensi dalam menjalankan peran dan perangkat budaya yang mengontrol keinginan konstruksi individu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah latar belakang. Nah, hal ini dilatar belakangi karena matematika dan budaya, integrasi matematis dan budaya itu berarti matematika kontekstual dan realistik. Berbagai produk budaya nenek moyang kita mengungkapkan kreativitas seni yang mengandung matematika, misalnya pada ornamen ukir dan bentuk arsitektural pada rumah adat yang mengandung formasi geometris 3 dimensi. Demikian juga ditemukan oleh Nasir dan Orey bahwa kontekstualisasi matematika itu telah digambarkan sebagai identifikasi matematika yang dipraktikkan dan dikembangkan dalam kelompok budaya yang berbeda. Orey menyatakan bahwa matematika dalam berbagai konteks budaya menegaskan hal ini sebagai sebuah tuntutan. Produk budaya berupa artefak seperti bangunan tradisional diberi kesempatan untuk dikembangkan melalui pemikiran matematis. Next. Selanjutnya, etnomathematics adalah studi lapangan. Menurut De Ambrosio mendefinisikan etnomatematika merupakan suatu istilah yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya termasuk bahasa, jargon, simbol, perilaku, dan mitos.
Nah, salah satu tujuan pembelajaran matematika merupakan mempersiapkan siswa untuk menggunakan matematika dan pola pikir matematis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sujeji tahun 2000. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, tampak bahwa dalam pembelajaran matematika di sekolah terdapat kecenderungan untuk menggali pengetahuan awal siswa yang harus dimulai dengan mengaitkan matematika formal dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan untuk menggali lebih dalam tentang adat Sasak terkait dengan perhitungan, pengukuran, pemodelan, perancangan, khususnya yang berkaitan dengan bangunan tradisional masyarakat Sasak. Nah, diharapkan berdasarkan temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru dan pemerhati pembelajaran matematika agar dapat membuat buku ajar dan menggunakan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran matematika di sekolah, sehingga pembelajaran matematika itu lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Next. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menggali unsur-unsur budaya, khususnya pada Sasak di Pulau Lombok, seperti rumah tinggal atau yang disebut dengan balai, kemudian bangunan peribadatan atau masjid, lumbung atau yang disebut dengan sambi dalam sudut pandang etnomatematika. Untuk metode penelitiannya itu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model etnografi atau antropologi kognitif yang memfokuskan upayanya untuk menemukan bagaimana orang-orang mengatur kebiasaan mereka dalam pikiran dan kemudian menggunakannya dalam kehidupan. Nah, informasi yang digunakan yaitu tokoh adat dan budayawan yang sudah berpengalaman melakukan penelitian tentang budaya Sasak. Kemudian teknik pengambilan data yaitu dengan menggunakan observasi partisipan dan dokumentasi. Sedangkan tahapan dalam menganalisis data itu ada 4, yaitu ada domain anarkis, analisis taksonomi, analisis komponen, dan penentuan tema. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Secara keseluruhan, dalam jurnal tersebut membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu adalah rumah tempat tinggal atau disebut juga balai langga. Rumah dalam Sasak disebut balai, yaitu ruang yang ditempati sebagai tempat tinggal menetap secara turun-temurun dengan harapan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan lahir dan batin. Menurut Fatur Rahman pada tahun 2016 mengemukakan bahwa rumah merupakan salah satu perwujudan produk budaya dan perkembangan peradaban manusia. Tata ruang dan struktur rumah mencirikan dimensi sosiologis yang mencerminkan tatanan sosial masyarakat pendukungnya. Gedeng adalah sebutan untuk rumah para bangsawan, pondok atau balai jamak untuk rakyat biasa, dan balai bonter serta balai gunung yang ditempati oleh ustadz, kepala desa, dan bangsawan. Untuk yang kedua yaitu balai jamak atau balai tani. Balai tani pada umumnya dibangun di lereng bukit. Balai ini memiliki atap bagian belakang dan samping yang hampir menyentuh tanah dan dibuat dengan kemiringan yang dapat melancarkan jatuhnya air hujan. Rangka atap dibuat lebih tinggi karena pada dasarnya atap ini juga berfungsi untuk membentuk ruang. Ruang dan fungsi balai pertanian ini terbagi menjadi 3 ruang, yaitu balai dalam balai, dan ampik. Balai dalam berfungsi untuk tempat tidur anak perempuan, dan dalam balai untuk menyimpan makanan. Sedangkan ampik dibagi menjadi 2, yaitu ampik belo atau panjang, dan ampik kontek atau pendek. Ampik belo yang untuk melakukan hal produktif seperti menganyam dan menenun. Sedangkan ampik kontek digunakan untuk tempat istirahat anak laki-laki. Untuk selanjutnya yaitu balai bonter. Balai bonter adalah tempat tinggal bagi warga yang memiliki fungsi dan status bangsawan menengah. Konstruksi dari balai bonter lebih kokoh dibandingkan dengan balai-balai tiang, dan belander-belander lainnya serta pintunya menggunakan ukiran. Bantaran atau fondasi balai bonter dibangun agak tinggi sehingga dibangun undakan yang terbuat dari tanah. Balai bonter memiliki kesamaan dengan balai jamak, yaitu menerapkan konsep dalam balai dalam, dan ampik. Yang keempat yaitu ada balai Gunung Rate. Gunung Rate tidak berbeda jauh dengan balai bonter, baik bahan maupun konstruksinya. Ada sedikit perbedaan pada bentuk atapnya,
Konstruksi atap balai Gunung Late menggunakan tunjing dan bumbungan, yang pada umumnya dihiasi dengan ukiran lubang ini, biasanya memiliki panjang 2 meter dan digunakan sebagai alas 4 buah ujuk-ujuk yang sama panjang. Selanjutnya yang kelima yaitu ada bangunan tempat peribadatan atau masjid. Bangunan masjid menggunakan pola pondasi gundukan dengan pilar dan dinding yang rendah, serta atap yang menjulang tinggi memanjang ke bawah seolah-olah hampir menyentuh tanah, sehingga setiap orang yang akan masuk harus dalam posisi tertunduk. Ukuran masjid adat umumnya 7 kali 7 meter atau 9 kali 9 meter di lantai. Di ruang tengah masjid terdiri 4 tiang utama yang langsung menjadi tiang mahkota atau kerucut. Di sekeliling tembok dibangun 20 tiang yang diikat dengan gelampar dan jejait menggunakan sistem purus atau knockdown. Dan pasak kayu dari bahan atap biasanya terbuat dari alang-alang, dan ada juga yang menggunakan bambu, dan atap dipasang menembus dinding sekitar 1 meter di atas lantai. Lalu selanjutnya ada lumbung padi atau sandi. Bangunan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Untuk bagian atas berfungsi sebagai tempat menyimpan beras, sehingga dibuat tertutup. Lalu ruang atas ini dibentuk oleh atap dengan pola kubah simetris jika dilihat dari depan dan belakang. Sedangkan pada bagian bawah terdiri dari 4 tiang dengan susunan searah jarum jam. Mulai dari nyake, buru, pendite, dan kire. Di atas keempat tiang tersebut dibentuk jelepeng yang berfungsi untuk mencegah tikus masuk ke lumbung. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, konsep matematika dalam arsitektur budaya masyarakat Sasak. Ada beberapa konsep matematika dalam arsitektur budaya Sasak, seperti mengukur, merancang, dan bentuk geometris. Yang pertama adalah mengukur. Dalam membentuk struktur bangunan, masyarakat Sasak terdapat ciri yang dikenal dengan istilah sikut atau siku, yang berarti ukuran. Penggunaan konsep ukuran siku dalam menentukan ukuran bangunan pada masyarakat Sasak menggunakan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran siku, yaitu ukuran konstruksi rumah yang mengacu pada ukuran tubuh manusia yang dikenal dengan antropometri. Ukuran ini terdiri dari seperunjung, sedepah, sejengkak, sekepal, sehasta, dan senyari. Yang kedua ada siku andang, yaitu pengukuran untuk memastikan ketepatan arah yang mengacu pada tata lingkungan, ketepatan penentuan arah pintu, dan jendela yang disesuaikan dengan kenyamanan dan keamanan penghuni rumah. Yang ketiga ada siku waktu, yaitu pengukuran perencanaan waktu yang tepat untuk membangun bangunan seperti rumah, masjid, lumbung, atau bangunan lainnya. Yang keempat ada siku ruang, yaitu pengukuran yang berkaitan dengan posisi ruang yang direncanakan dan menentukan posisi yang tepat untuk menjadikan ruang inti sesuai dengan bangunan tradisional yang berlaku di masyarakat. Dan yang kelima yaitu siku ramon. Siku ini digunakan untuk memilih material bangunan yang tepat dan ditempatkan pada posisi yang tepat, terutama material kayu dan bambu. Selanjutnya ada merancang. Masyarakat Sasak memiliki 4 konsep dasar dalam merancang bangunan, yaitu yang pertama ada semai, artinya tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan sehingga ukuran utama yang digunakan adalah ukuran pemiliknya. Yang kedua ada keras atau kokoh, artinya logis dalam menerapkan konsep struktur yang benar. Yang ketiga pantes atau beretika, artinya memenuhi standar kesusilaan. Dan yang keempat adalah solah atau estetis, artinya memuaskan hati pemiliknya dan orang lain yang melihatnya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk geometris. Konsep matematika dan penerapannya pada ornamen bangunan Sasak diantaranya, yang pertama ada sudut. Ornamen bangunannya yaitu sudut terdapat di setiap rumah, lumbung, dan masjid. Yang kedua ada segitiga. Ornamen bangunannya yaitu beberapa bagian rumah dan masjid. Yang ketiga ada persegi atau persegi panjang. Ornamen bangunannya yaitu ada di dinding rumah dan dasar lumbung. Dan yang keempat yaitu ada simetri.
Ornamen bangunannya yaitu ruang dalam balai dan kubah lumbung. Yang kelima adalah pencerminan. Ornamen bangunannya terdapat pada ukiran yang ada di pintu rumah dan gerbang rumah Gunung Rate. Yang keenam adalah trapesium. Ornamen bangunannya yaitu dinding rumah Gunung Rate. Yang ketujuh adalah lingkaran. Ornamen bangunannya yaitu alas tiang atau balok gudang. Yang kedelapan yaitu prisma. Ornamen bangunannya yaitu atap rumah balai tani, balai bonter, dan balai Gunung Rate. Yang kesembilan adalah paralel. Ornamen bangunannya yaitu dinding rumah dan masjid. Yang kesepuluh adalah silinder, balok, dan kerucut potong. Ornamen bangunannya yaitu jelepeng lumbung, tiang rumah, dan lumbung. Yang ke-11 yaitu sinusoid berbentuk gelombang, Y sama dengan A cos X min alpha, dan Y sama dengan A sin X min alpha. Untuk ornamen bangunannya yaitu atap lumbung, dan yang ke-12 ada piramida. Ornamen bangunannya yaitu langit-langit masjid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Arsitektur Sasak memiliki desain, konstruksi, dan ornamen yang berbeda untuk menghadirkan bangunan yang berfungsi dan indah. Selain itu, bentuk model yang unik berbentuk geometris. Arsitektur Sasak ini telah mempraktikkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari bentuk dan model bangunan yang memiliki pola, sudut, ruang bangunan, segitiga, persegi, silinder, prisma, dan lingkaran. Selain itu, bentuk dan fungsi berbagai macam bangunan dan ruang publik yang mengandung nilai-nilai luhur. Kajian ini menunjukkan bahwa arsitektur Sasak memiliki cita rasa, kemahiran, dan kesadaran abdi dalam menjaga adat budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan terbukti bahwa masyarakat Sasak memiliki kepekaan terhadap angka dan perhitungan matematis yang dilakukan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Next. Etnomatematika yang dipraktikkan oleh Sasak terlihat dari metode-metode mengukur, merancang, dan membangun bentuk-bentuk yang ada dalam budaya Sasak. Oleh karena itu, melalui kajian lebih difokuskan pada penggalian data terkait adat istiadat yang mengandung konsep matematika agar temuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sehingga pembelajaran matematika sekolah lebih menarik, menyenangkan, dan tidak terlalu abstrak karena konteksnya langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam budayanya sendiri. Next. Dan poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya, terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang diperoleh. Pembahasan dalam jurnal sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Jurnal didukung dengan adanya gambar atau ilustrasi yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari penulis. Penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dan penyajian hasil dalam bentuk tabel membantu pembaca untuk memahami hasil dari penelitian tersebut. Untuk kekurangannya, yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca dari kalangan umum, tidak menjelaskan secara detail terkait ornamen bangunan ke dalam konsep matematika, dan yang terakhir, dalam jurnal tidak dijelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian memulai dari tahap persiapan mengenai apa yang perlu dilakukan hingga tahap akhir penyimpulan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.